Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Misteri Nyata Keris Kutukan dari Tanah Kuburan. Awal dimulainya ketika pagi itu hujan dengan sangat deras. Sebab itu tak mudah bagi Saidi dan kedua temannya tersebut untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Meskipun tanah kuburan tersebut basah dan gampang dicangkul, namun mereka bertiga terpaksa harus bekerja ekstra karena harus menguras air hujan terus-menerus yang menggenangi lubang kuburan tersebut. Ini terjadi karena pada saat mengambil lumpur, tangan Mang Saidi menyentuh sebuah benda keras. Sesudah diambil, ternyata benda keras tersebut ialah sebuah keris yang berukuran panjang sekitar 40 cm. Sengaja Mang Saidi tidak memberitahu kepada semua temannya tersebut. Mang Saidi diam-diam menyimpan keris tersebut di dalam ransel bututnya. Sesampai di rumah, Saidi segera membersihkan keris tersebut, terus menyimpan di dalam lemari pakaiannya. Dan waktu malam hari ketika sudah tidur, Mang Saidi bermimpi didatangkan seorang kakek berjubah hitam. Kakek tersebut berkata kepada Mang Saidi, "Kisanak, keris yang kamu temukan tersebut ialah keris pusaka milik nenek moyang kami dulu. Tanpa sepengetahuan saya, keris tersebut telah dicuri dan disalahgunakan oleh Arya, anak saya. Ia menggunakan keris tersebut untuk merampok dan membunuh orang. Suatu hari dia merampok di rumah seorang saudagar yang ternyata berilmu tinggi. Saudagar tersebut menggagalkan niat Arya. Tak hanya itu saja, namun Arya terbunuh oleh kerisnya sendiri yang berhasil direbut oleh saudagar tersebut ketika mereka terlibat dalam perkelahian. Tak rela melihat keris tersebut dikuasai orang lain. Dalam keadaan sekarat, Arya mengancam saudagar tersebut. Kembalikanlah keris itu kepada saya. Jika kamu tidak mengembalikannya, maka dia yang akan menjadi korban. Siapa saja yang menyimpannya." Ancaman Arya dengan suara terputus-putus. Namun ancaman tersebut tidak digubris oleh saudagar tersebut. Keris itu diambilnya dan disimpannya. Akan tetapi, rupanya ancaman tersebut tidak main-main. Karena tak lama kemudian anak saudagar itu mati secara misterius di dalam kamarnya. Perut anak saudagar tersebut tersobek-sobek. Sesudah melihat kejadian tersebut, barulah saudagar itu sadar jika ucapan Arya sebagai sebuah kutukan yang mengandung kebenaran. Takut kejadian tersebut terulang, maka diam-diam saudagar tersebut menyuruh orang menggali kuburan Arya dan mengembalikan keris tersebut. Maka diam-diam saudagar tersebut menyuruh orang menggali kuburan Arya dan mengembalikan keris tersebut di samping jasadnya. Sebab itu saya mohon pada kamu untuk segera mengembalikan keris tersebut ke tempat semula di mana kamu temukan keris tersebut agar tidak terjadi bencana. Ucap kakek berjubah hitam tersebut panjang lebar, kemudian raib. Saidi terbangun dari tidurnya. Berulang-ulang kali dia beristighfar, terus melangkah mengambil keris tersebut di lemari. Benarkah apa yang dikatakan oleh kakek yang di dalam mimpi tadi? Batin Saidi. Namun, bagaimana caranya saya mengembalikan keris ini? Sebab kuburan tersebut telah ditimbun dan telah ada penghuninya, kata Saidi di dalam batin. Jika diam-diam saya menggali kuburan tersebut, jika ketahuan keluarga dari Pak Solikin, pasti mereka akan marah kepada saya. Dalam kebingungan itu, kemudian Saidi nekat memutuskan untuk menjual keris tersebut. Keris itu dibeli oleh Samsul, seorang pedagang barang rongsokan di pasar tengah Tanjung Karang. Berselang 2 hari, keris tersebut berada di dalam kiosnya. Istrinya tiba-tiba jatuh sakit dan kerap bermimpi buruk. Dalam mimpinya tersebut, Bu Salma didatangi seorang lelaki berwajah pucat dengan sekujur tubuh berlumuran darah. Lelaki tersebut mengacung-acungkan kerisnya, ingin membunuhnya. Keesokan harinya, Bu Salma pun menceritakan perihal tersebut kepada suaminya. Samsul sadar jika keris yang dibelinya kemarin sudah menimbulkan bencana bagi keluarganya. Pastinya keris tersebut penyebabnya, katanya di dalam batin.
Dan siang itu juga, Samsul segera menemui Saidi di rumahnya untuk menanyakan dari mana kamu memperoleh keris tersebut. Tentu saja Saidi tidak mau menceritakan yang sebenarnya, asal dari mana keris tersebut. Saya beli dari seorang tamu yang kehabisan dana mau pulang ke Jawa. Sebab kasihan, maka saya beli keris itu. Ucap Saidi berbohong. Samsul pun percaya saja dari pengakuan tukang gali kubur tersebut. Sebenarnya dia merasa sayang kepada keris tersebut. Namun ingat akan cerita istrinya, batinnya menjadi ciut. Sebaiknya saya jual saja sebelum terjadi apa-apa kepada istri saya, kata Samsul di dalam hatinya. Siang tersebut, Samsul membungkus keris tersebut dengan kain putih yang dilumurinya dengan minyak wangi. Dia bermaksud menawarkan keris tersebut kepada sebuah galeri yang membeli dan menjual barang antik di kawasan Waihalim. Dan karena bentuk keris tersebut yang amat cukup unik, berlekuk 10, tentu saja Helmi Yunan, pemilik galeri tersebut merasa tertarik. Samsul merasa beruntung, sebab Helmi Yunan menawar keris tersebut dengan harga yang amat cukup tinggi. Sayang keris ini tidak ada sarungnya. Jika lengkap dengan sarungnya, saya berani bayar lebih tinggi lagi, ucap Helmi Yunan sambil terus-menerus mengamati keris tersebut. Aku memperolehnya memang kondisinya begitu, Pak, jawab Samsul. Oh, tidak apa-apa. Bagaimana jika keris ini saya bayar 5 juta rupiah? Tawar Helmi Yunan. Samsul terkejut mendengar sebuah tawaran tersebut, sebab keris tersebut dibelinya dari Mang Saidi hanya 200 ribu rupiah. Tentu saja Samsul mengangguk setuju. Saya bisa pergi ke dokter untuk mengobati istri saya, katanya di dalam hati. Namun yang ajaibnya, ketika Samsul sedang bermain di dalam galeri, tiba-tiba sampai di rumah, dilihatnya istrinya segar bugar. Kini keris itu, sebut saja namanya Wanto, berteriak-teriak histeris sambil memegang perutnya. Helmi Yunan segera melarikan Wanto ke rumah sakit yang terdekat. Namun malamnya, nyawa Wanto tidak dapat tertolong lagi. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di perjalanan sesudah memuntahkan darah segar. Kejadian berikutnya dialami oleh Dodi, anak bungsu Helmi Yunan. Ketika Dodi sedang bermain di dalam galeri, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, matanya mendelik, dan dia berteriak-teriak seperti ketakutan. Menduga jika anaknya tersebut kesambat, Helmi Yunan segera menyuruh supirnya menjemput Ustadz Usop, guru spiritualnya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Ketika sampai di depan pintu galeri, Ustadz Usop tiba-tiba terjengkang seperti merasa kekuatan gaib yang mendorongnya. Untungnya Ustadz Usop waspada. Dengan sebuah gerakan salto, dia kembali berdiri sambil tangannya membuat gerakan mendorong kekuatan gaib yang menyerangnya itu. Hai makhluk gaib, saya tidak mau bermusuhan dengan kamu. Katakan kepada saya, siapa diri kamu sebenarnya? Teriak Ustadz Usop. Makhluk tersebut di mata Ustadz Usop ternyata seorang lelaki berwajah menyeramkan dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Ustadz Usop tercekat, dia mencium bau amis yang menyengat. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu anak kecil yang tidak berdosa? Tanya Ustadz Usop. Menahan napasnya sebab penciumannya terganggu bau anyir, makhluk tersebut menyeringai. Wajar saya mengganggu bangsa manusia, sebab mereka sudah merusak ketenangan saya. Awalnya saya merasa telah sudah tenang di tempat saya, namun ada orang yang mengusik saya. Apa maksudnya kamu? Tanya Ustadz Usop. Saya ialah pemilik keris ini semasa hidup saya. Saya sudah melenyapkan banyak nyawa orang tidak berdosa dengan keris tersebut. Bahkan saya sendiri kemudian terbunuh oleh keris ini. Sebenarnya pada saat keris tersebut kembali di tangan saya sudah merasa sangat tenang. Namun saat ini keris tersebut kembali berada di tangan orang lain. Itu artinya dosa saya akan terus bertambah, karena keris tersebut akan mencari korban. Karena itu saya minta agar keris tersebut dikembalikan ke tempat saya. Jika begitu, saya tidak perlu melawannya. Sebaiknya saya turuti permintaan makhluk tersebut, batin Ustadz Usop. Baiklah, saya akan mengembalikan keris tersebut kepada kamu. Namun cepat kamu pergi. Jangan mengganggu anak yang tidak berdosa itu lagi. Baiklah, saya segera pergi, dan sekali lagi saya mohon cepat kembalikan keris tersebut,
ucap makhluk tersebut terus menghilang, dan bersamaan dengan lenyapnya makhluk tersebut, anak Helmi Yunan pun kembali sehat seperti sedia kalanya. Sambil terus memeluk anak bungsunya, Helmi Yunan bertanya kepada Ustadz Usop tentang apa yang sudah terjadi kepada anak bungsunya ini. Ustadz Usop segera menjelaskan tentang apa yang baru dialami anaknya tadi. Makhluk yang mengganggu anak kamu tersebut mengaku pemilik keris yang ada di galeri kamu. Dia meminta agar keris tersebut secepatnya dikembalikan kepadanya, karena kalau keris tersebut tidak dikembalikan kepadanya, keris itu akan terus-menerus memakan lebih banyak korban jiwa lagi. Spontan Ustadz Usop, Helmi Yunan menemui Samsul. Sesudah bertemu dengan Samsul, terus mengajak mereka ke rumah Saidi di kampung Talang Atas. Di hadapan 3 orang tamunya tersebut, Saidi tidak berani berbohong. Jika keris tersebut tidak secepatnya kita kembalikan, niscaya akan terjadi lebih banyak korban jiwa, karena keris tersebut ialah keris kutukan, kata Ustadz Usop. Menyadari hal tersebut, Saidi pun menceritakan tentang mimpinya ketika malam pertama dia menyimpan keris tersebut, dan kenapa keris tersebut tidak segera dikembalikannya. Jika soal itu, kamu tidak perlu takut. Biar saya yang akan menjelaskan kepada keluarga Pak Solikin. Saya percaya mereka akan mengerti dan bisa membantu kita, ucap Ustadz Usop. Siang itu juga rombongan Ustadz Usop menemui keluarga Pak Solikin di rumahnya. Tentu saja kehadiran mereka mengejutkan Pak Solikin. Tapi ketegangan yang dirasakan oleh Pak Solikin segera mencair sesudah Ustadz Usop menjelaskan maksud kedatangan mereka. Dan berkat bantuan Ustadz Usop yang memberikan pengertian kepada Pak Solikin, maka dengan disaksikan oleh Ustadz Usop dan segenap keluarga Pak Solikin, Saidi menggali kembali kuburan tersebut. Dengan diiringi upacara, doa dan permintaan maaf kepada penghuni kubur, Helmi Yunan mengembalikan keris itu ke tempat asalnya. Malam harinya, Saidi kembali bermimpi didatangi kakek tua berjubah hitam untuk mengucapkan terima kasih atas kembalinya keris tersebut. Demikian sobat kisah kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel kisah kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.